Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kedapatan kulkas satu pintu, yang mana katanya kerusakannya adalah tidak dingin. Kulkasnya hidup tapi tidak mau dingin. Oke, mari kita cek. Ya, jadi ini bentuk fisiknya kulkas Polytron satu pintu seperti ini. Ini bagian belakangnya, ini motornya. Ya, langsung aja. Jadi kerusakan kulkas ini tidak mau dingin. Setelah saya putuskan sambungan pengisinya atau sambungan isapnya ini, yang di motor ini tidak ada mengeluarkan freon atau zat pendinginnya yang tidak keluar, kosong. Jadi feeling saya kerusakan kulkas ini bisa jadi bocor di bodi, apakah bocor di epapnya atau kena pisau. Saya cek, ternyata tampak di dalam epap ini tidak ada kebocoran sama sekali. Kira-kira apa permasalahannya? Kenapa freonnya ini tidak ada? Jadi setelah kita memiliki vakum dan manifold, manifold ini berfungsi untuk mengukur tekanan pada kulkas, yang mana kulkas ini nanti diukur pengisiannya, berapa tekanan yang masuk ke kulkas. Nah, disinilah nanti kita mengeceknya. Dan freon, ini freonnya, zat pendinginnya. Saya memakai 134 Clea dan gasnya Superlas ini. Lalu ada boraks untuk melekatkan atau menyatukan kuningan kepada alat lasnya nanti. Ini las kuningan ini. Lalu ada pentil dan ada thousand untuk nanti fungsinya ini untuk mempelancar atau membersihkan debu-debu yang ada di dalam pipanya ini nanti, baik dia yang ada di kondensornya, epapnya. Kita menggunakan ini nanti setelah kita vakum. Lalu ada persiapan pipa kuningan, tang, karter untuk memotong pipa ini tadi, dan tang stel ini untuk penjepitnya nanti, dan ini kepala lasnya. Nah, dengan ide kreatif sama sendok makan aja, ya kan, ini. Oke, mari kita eksekusi sekarang. Jadi setelah kita las, kita sambungkan pentilnya. Lalu langkah yang harus kita lakukan, kita harus memvakumnya dulu. Mari kita sambungkan kabel manifoldnya ke pentilnya ini. Kabel atau selang yang
selang yang ini ke vakum, warna kuning ke vakum. Oke, lalu kita vakum, kita hidupkan ini. Kita kencangkan sama tang, nanti terjadi kebocoran, percuma kita memvakumnya. Lalu yang di selang yang menuju ke ventil kita eratkan juga, atau kita kencangkan. Setelah kita pastikan kencangkan setelah kita pastikan ventilnya ini atau sambungan pipa, sambungan selang manifolnya ini udah kencang, lalu kita vakum. Mari kita vakum, kita hidupkan vakum ya. Kita buka selangnya, dratnya, tanaman. Mari kita buka, kita kosongkan dan kita tunggu beberapa menit. Sembari kita menunggu pemvakumannya atau pengosongan udara yang ada di pipa ini beberapa menit, kita boleh santai-santai, boleh merokok, boleh ngopi, terserah kita. Jadi intinya kita harus memastikan apakah nanti setelah kita memvakum ini, kita pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi pada kulkas ini. Apabila nanti ada kebocoran, ya belum bisa diisi. Tidak, percuma kita kalau kita tetap isi, akan membuang-buang freon aja. Jadi kita harus memastikannya dulu apakah kulkas ini benar-benar tidak ada kebocoran. Oke, mari kita tunggu beberapa menit lagi. Jadi setelah beberapa menit kita menunggu proses pemvakuman ini, kita boleh untuk mengetes apakah kulkas ini bocor atau tidak. Sekarang mari kita tutup proses atau selang menuju ke ini ke motor ini. Mari kita coba tutup, apakah nanti ada kebocoran atau tidak. Oke, kita kencangkan yang menuju ke vakum, juga kita tutup. Sudah, lalu kita matikan vakum. Setelah kita matikan, kita harus mengecek ini, memperhatikan
manifold nilainya ini. Sekarang dia menunjukkan 25 PSI. Jadi apabila nanti jarum ini turun atau turun ke 20 atau 18, berarti kulkas ini terjadi kebocoran. Oke. Jadi kita tunggu untuk beberapa menit apakah dia bocor atau tidak. Setelah sekian menit kita menunggu proses kebocoran atau tidak. Kita mendeteksinya apakah bocor atau tidak. Kita boleh menikmati suasana di sore hari ini. Oke, ini namanya Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Mari kita coba lihat apakah manifoldnya ini turun atau menetap di sana. Bila dia turun berarti ada kebocoran. Kalau tidak, berarti tidak ada kebocoran di sini. Kondensornya di evapnya. Berarti kita boleh lanjut untuk pengisian. Kita cek apakah masih menetap di sana atau tidak. Ternyata masih menetap. Oke, kita boleh lanjut untuk proses pengisian. Jadi sekian lama kita menunggu, kita lanjut ke pengisian. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan selang ke vakum ini terkunci dengan rapat, dan selang ke motor juga rapat. Pastikan tidak ada kebocoran yang longgar, ya kan? Jadi langkah pertama kita harus menghidupkan kulkas dulu terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita menghidupkan untuk proses pengisian ini agar cepat. Oke, kita coba colokan. Ya, mesin mulai berbunyi, saudara-saudari. Kita buka ini jalur ke manifold. Nanti aja dulu kita buka selang atau preon. Ini kita buka. Siapa? Tadi siapa kecil tadi CPI. Jadi Acik suruh ambil kopi tu. Apa ya? Jadi sip. Nyo pakai cek ke pakai sungai yo. Jadi. Oke. Setelah kita ngopi, kita boleh tambah lagi kopinya. Dan boleh juga merokok. Dan kita tidak lupa meraba-rabanya apakah dia normal atau tidak. Dan kita cek lagi di dalam apakah dia juga normal. Ternyata udah ada ambunnya nih. Udah mulai basah. Kita tutup rapat ya. Kita
tutup pintunya dan boleh ngopi lagi. Kita kembali ke belakang. Apakah manipulnya ini tetap menunjukkan 14? Ternyata iya, boleh kita tambah lagi. Kita buka. Ya. Kita kocok-kocok apakah biar preonnya ini merata. Dan kita buka. Oh, nanti dia masih menunjukkan 19. Kita tunggu dia turun dulu. Oke. Kita tunggu. Dan kita tunggu ada ibu-ibu yang pulang dari sawah. Kita duduk-duduk aja di sini ya kan, sambil memperhatikan ini. Dia udah turun ke 18. Ini 18. Ini semut namanya ini. Nyata kerja ini juga membosankan, menunggu. Tapi tidak apa-apa, sambil menunggu kita dapat uang ya kan. Kita santai aja. Ini apa nih? Raba. Kita lihat ke manipul lagi. Dan kita ngopi. Setelah kita ya udah mulai turun, kita tambah lagi. Tambah. Udah mulai hujan saudara-saudari. Kita geser. Oke, setelah kita menunggu proses pengisian udah menetap di 18, kita boleh melasnya kembali seperti semula. Oke. Tapi untuk terlebih dahulu kita cek dengan pasti apakah tidak mepet. Kita cek, lalu kita buka. Kita dengarkan. Udah normal. Berarti tidak ada tersumbat.
Oke. Lalu kita persiapkan uap air untuk mengetes bocornya di sini nanti. Apakah dia bocor setelah kita las atau tidak? Ya, kembali 20. Kita tunggu dulu apakah dia turun nanti. Takutnya kita kelebihan isi. Oke. Kita tunggu. Dia mulai turun lagi. Normal. Oke, kita pastikan apakah dia normal. Terus standby di 18. Kita boleh lasnya lagi, menguncinya. Oke. Bunyinya masih tetap seperti tadi. Udah mulai ada hawanya. Di sini ada ya itu esnya nih. Kita garut-garut aja ya kan, kecuali sama pisau, tidak boleh nanti bocor. Oke, kita mulai pengelasan atau membuntukan ini dengan tangan kalau bisa. Oke, kita jepit dengan tang steel. Kita jepit. Jadi kita harus memotong setelah kita jepit sedikit agar nanti pas penjepitan kita tidak susah. Oke, kita potong. Oke, setelah kita jepit dengan tang, kita pastikan anginnya tidak masuk lagi. Kita jepit dan kita tes sama korek api. Kita pastikan tidak hisapnya, ya. Kita tidak ada penghisapan dari peti aman. Oke, kita lanjutkan pengelasan. Oke, kita tunggu proses pemanasan. Tunggu beberapa menit. Oke, setelah kita melakukan pengelasan, kita harus memastikan apakah dia bocor atau tidak.
kita tes. Ternyata aman. Oke. Lebih memastikannya lagi nanti pas mati kita, bekasnya mati, kita boleh coba tes dengan ini. Tidak ada pengisapan dari motor ini. Oke, ternyata las kita sempurna. Oke, kita lanjutkan mengeceknya ke atas. Apa titik? Nah, kedua titik. Ya. Gua anak muah lah. Ternyata udah ada angin. Kita dengarkan. Aman. Pengisiannya sempurna. Oke. Langkah terakhir kita memastikannya tidak ada kebocoran. Tidak apa-apa berlebihan karena ini sangatlah penting. Bang. Oke. Taruh di sini. Taruh sini. Lalu kita matikan ini dulu. Bekasnya agak biar tekanannya naik. Oke. Udah mati. Lalu kita kasih uap sabun. Ini proses finishing namanya. Kita pastikan apakah dia melembung atau tidak. Kita pastikan ternyata tidak ada pengelembungan. Apa namanya? Ternyata tidak ada. Dia membuat balon tidak ada, saudara-saudari. Kita aman. Penjelasan kita aman. Oke, kita boleh membawanya ke dalam rumah dan selesai. Oke, setelah kita pastikan aman, kita masukkan ke dalam rumah lagi. Setelah kita angkat tadi, kita tunggu beberapa menit agar olinya turun ke motor. Nanti kalau kita biarkan bisa terjadi penyumbatan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah kita tunggu olinya turun, kita menghidupkan kembali. Nih, ternyata suhunya udah mulai ada embunnya. Oke, seperti normal. Tapi untuk lebih pastinya kita tes sehari. Apakah dia bocor bodi atau tidak, besok lebih pastinya. Apabila besok tidak dingin lagi berarti ada kebocoran di bodinya.
Meskipun sebesar uh, pentul, dia tidak akan mau mendinginkan lagi kulkas ini. Oke, kita tutup lagi.